Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Ferry Amsari. Hari ini edisi spesial orang lama. Udah lama nggak ketemu sebenarnya. Lama atau enggak ya? Setiap hari ketemu. Setiap hari. Aulia Postiera. Halo Ferry. Halo. Kalau Aulia dipanggil Ajo cocok, sesuai itu ya aturan. Udah saja lah. Udah ya. Ya, Ibu saja. yang lebih Padang ya. Iya. Ya, dia nggak mau disebut Ajo karena Padang Pariaman itu wilayah apa? Wilayah bandara. Iya. Dia mau jadi wilayah Masjid Agung, Masjid Raya Sumbar yang Masjid baru. Raya ya. Khatib Al Minangkabawi namanya sekarang. Awal apa kabar? Alhamdulillah sehat dah. Alhamdulillah sehat. Ya, sudah Ferry yang makin sehatnya. berapa minggu tidak makan nasi Padang? Saya kenal Aul lama. Sejak di penyidik KPK, Ya siap. bahkan sebelumnya lagi. penyidik KPK. Udah berapa banyak korban Aul waktu di KPK? Udah korban bukan korban ya. mereka pelaku udah. Korban tuh itu negara, warga negara ya. Kayak korban warga negara. 270 juta orang Iya. korban. Hari ini kita agak berbincang hal yang berbeda dengan Aul. Salah satu keahliannya, sekolahnya semacam itulah ya. Oh, Saya siap. nggak ngerti sekolah apa nama studinya. Aul menekuni bidang IT dan sekarang juga membentuk lembaga yang bicara soal keamanan cyber ya. Dan kebetulan hari akhir belakangan ini kita melihat berbagai masalah soal keamanan cyber. Oke. Ya betul. Dan walaupun menteri kita seorang ahli cyber ya. Ahli cyber. Ahli dia. Ahli politik. Kalau jadi menteri itu biasanya ahli segala ahli ya. Core of the core ya. Jadi pusat data nasional sementara ya. Kita dijebol oleh hacker yang kalau saya bincang-bincang dengan Aul dan mengikuti komentar Aul di berbagai grup yang ada kaminya itu agak janggal, janggal karena tiba-tiba jebol, tiba-tiba baik gitu ya. Kan bisa juga orang Aul hari ini jahat, besok pagi dapat hidayah. Iya bisa. Kan Semua kemungkinan itu ada. Semua kemungkinan itu ada. Nah, perspektif Aul gimana kasus ini sebenarnya? Oke, siap. Makasih Ferry. Jadi soal pertasan PDNS yang ribut dalam 3 minggu belakangan ini menurut saya ini sangat menarik kasus ini. Karena kenapa? Itu dimulai dari terganggunya layanan di imigrasi sekitar hari Jumat. Itu bisa terbang tapi ya tetap bisa terbang. Cuma waktu itu di beberapa bandara itu terganggu ketika masyarakat maupun turis yang akan masuk maupun keluar Indonesia itu terganggu. Begitupun di kantor-kantor layanan imigrasi. Nah di hari yang sama itu Dirjen Imigrasi langsung buat statement bahwa ada gangguan sistem di PDN. Waktu itu kan cuma tahunya kan PDN, Pusat Data Nasional. Nah berjalan berapa hari sampai hari Senin sekitar 2 minggu yang lalu baru ada statement resmi nih dari pemerintah yang diwakili oleh waktu itu Wakil Menteri Kominfo dengan Kepala BSSN. Nah di sana mereka menyatakan bahwa Pusat Data Nasional sementara mengalami serangan ransomware. Nah, apa itu ransomware? Ini menarik Ransomware. Kenapa namanya ransomware? Itu asal katanya itu ada ransom, ada ware ya. Ransom itu kan semacam tebusan kalau kita ada kalau di bahasa Minang ada ransom, minta ransom dia. Ransom. Ransom minta hepeng ada jatah. Nah, jadi ada ransom, ada ware. Berarti ada semacam software yang digunakan untuk menyandra sehingga dan si penyandra tersebut meminta tebusan agar
kunci. Jadi dia caranya tuh dia enkripsi sistemnya sehingga tidak bisa diakses oleh kita. Nah, jadi supaya kita bisa menggunakan lagi server kita harus membayar. Nah, yang menarik adalah hackernya waktu itu meninggalkan pesan melalui di darknet, di dark web. Pesannya adalah dia minta tebusan 8 juta US dollar. 8 juta US dollar. Kalau dirupiahkan berbanding sedikit dengan gaji kita. Ya, tipis-tipis lah. Tipis-tipis. 8 juta US dollar, 8 kali 15 sekitar 400-an. 131 miliar. 131 miliar. Nah, ribut kan negara ini dah. Kita di 1 minggu itu full sampai di minggu keduanya itu sampai Menteri Kominfo, Kepala BSSN dipanggil DPR kan, Komisi 1. Sampai ada pernyataan yang menarik bagi saya dari Ketua Komisi 1 waktu itu bahwa ini bukan tata kelola, ini kebodohan. Iya. Karena kondisinya adalah ketika diserang ternyata PDNS ini tidak punya backup ya. Nah, sehingga kalau tidak punya backup layanannya terganggu kan dah. Nah, sebenarnya kalau serangan-serangan siber itu di Indonesia itu setiap hari itu ada. Terutama kepada instansi pemerintah itu sering sekali. Tapi menjadi tidak terganggu karena ada backup. Nah, saya ingat nih dulu pasti Aulia Postiera nih nggak ingat pesan-pesannya ke saya. Siap. Dulu nasihat Aulia itu kalau ada data penelitian misalnya backupnya dibuat dimasukin email. Yahoo kah, Gmail kah begitu ya. Ya, salah satu caranya. Untuk menyelamatkan data. Pasti nggak ingat nasihat itu kan? Betul. Ingat nggak? Ingat dah. Udah kan pernah bermasalah dulu ya. Artinya kita semua itu ya hati-hati dengan data kita, backupnya dipersiapkan. Ya. Dan ini negara nggak buat backup, gimana ceritanya tuh? Nggak punya ini kali ya. Gmail dan Yahoo Mail ya. Aduh. Jadi memang itulah konyolnya bagaimana sebuah data center ya tidak punya backup. Sehingga waktu itu ya kesannya negara ini kalang kabut ya. Karena yang ada di PDN sementara 2 itu, di servernya itu yang katanya ya kita nggak tahu pasti, ini kan kita hanya merujuk informasi satu arah dari pemerintah ya. Ada 282 data milik kementerian lembaga dan pemerintah daerah. 282 data maksudnya apa tuh? Jadi 282 maksudnya bukan datanya, tapi data milik kementerian lembaga. Jadi total kementerian lembaga dan institusinya. Ya. Oh, berarti banyak betul bermasalah. Tapi kenapa imigrasi saja yang ngaku? Enggak, imigrasi itu menjadi langsung viral karena layanannya harian. Oh, karena semua orang layanan kan publik ya. Layanan publik yang dipakai harian dan itu kebetulan ya bagaimanapun juga kalau kita bicara etalase negara, imigrasi, bea cukai. Itu kan ada di border kita kan ya. Nah, ketika terjadi masalah ya sontak langsung kan ada respon dari masyarakat kan. Nih kok sampai ada di Bali itu sampai banyak wisatawan yang mau pulang ke Australia di emperan sampai berjam-jam. Terpaksalah petugas imigrasi main cap manual lagi. Oh, padahal sistemnya sudah bagus ya, ada paspor elektronik segala macam. Itu berapa hari itu peristiwa berdampak ke border kita? Seingat saya ya sekitar 4 hari itu terganggu. Berarti ada 4 hari lintas batas kita itu tidak disiplin lah kurang lebih, kan pasti capek tuh kan kalau capek. Kalau dibawa manual pasti capek. Pasti ada pengabaian. Jadi 4 hari lintas batas kita itu bisa diterobos dan orang keluar ya. Harun Masiku bisa keluar dong. Bisa jadi. Harun Masiku siapapun DPO bisa enak jadi. Enak betul hari itu ya. Iya. Waduh. Itulah surganya. Surganya 4 hari itu ya. Iya, karena sistem tidak bekerja ya ya. Karena memang ketika kita bergerak ke zaman digital sekarang, ke zaman teknologi sekarang, semua sistem kita kan disupport oleh sistem IT. Ketika itu terganggu dan kita balik ke sistem lama, karena tidak ada backup ya pasti terganggu, pasti banyak celah di sana. Beda kalau memang dari awal kita memang manual. Ya, di beberapa negara kan masih manual ya. Ada juga negara yang manual. Masih dah. Alasannya untuk keamanan atau apa? Saya nggak paham. Apakah karena teknologi yang terbatas, SDM-nya ya kita nggak paham. Jadi 4 hari
enak betul negara ini dijebol orang ataupun orang lari. Nah kemarin itu juga ada beberapa isu soal data yang agak menarik. Tapi nggak ribut mereka. Salah satunya yang dulu sempat heboh adalah data hasil pemilu. Oke. Salah satu yang terkenal kan Sirekap. Kenapa KPU nggak ribut-ribut? Nah ini yang aneh negara kita ini. Jadi sebenarnya kalau kita mencermati ya, di tahun 2023 kemarin itu banyak skandal pertasan. Sebelumnya juga di tahun 2022 juga. 22 tuh ada zamannya Bjorka. Kalau udah ingat dulu. Terkenal sekali dia. Entah siapa dia, tiba-tiba tenggelam. Ya. Dan kita nggak tahu bagaimana itu sekarang diusut siapa Bjorkanya, apakah sudah bisa diketahui sosoknya atau kelompoknya oleh BSSN maupun dari Direktorat Siber Bareskrim, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Bjorka ini ribut disahkan undang-undang PDP setelahnya. Nah, ini kan selalu ada relasi keamanan cyber dan ruang politik ya. Nah, itu menarik dah. Kan agak menarik ya. Disahkanlah Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Yang bisa nangkapin kita semua itu. Ya, ini ada potensi. Dia baik betul orangnya, susah dipancing. Karena undang-undang itu udah disahkan udah 2 tahun. Masalahnya adalah aturan turunannya belum ada. Jangan begitupun lembaga-lembaga yang terkait dengan undang-undang tersebut belum dibikin. Berarti kan saya dan teman-teman mungkin para pemirsa yang concern soal keamanan data pribadi dan keamanan siber bertanya-tanya, ini kok aneh undang-undangnya dikebut, tapi setelah dikebut teknisnya tidak dikebut juga gitu loh. Sama dengan undang-undang Cipta Kerja, nanti teknisnya telat semua. Nah itu maunya apa gitu bikin undang. Maunya nangkapin kita. Nah kalau KPU itu saya ada jawabannya, mereka nggak ribut. Soalnya datanya sudah kacau dari awal, jadi ngapain mereka ribut juga. Ya, bagus lah, makin ada hacker nanti dapat alasan kan. Ya. Mana datanya? Ya data kami sudah dihajar oleh Brain Chipper ya. Siapa namanya? Ini kelompoknya dia menyebut namanya Brain Chipper. Ya, jadi otak murahan lah. Murahan otak. Enggak, chipper dah. Chipper itu apa? Chip ya? Chipper. Bukan murahan ya. Nah ini sedikit saya melanjutin cerita tadi dah. Yang menariknya kasus PDNS tadi, setelah kita ribut di minggu kedua, politik mulai gaduh segala macam dan sempat disampaikan oleh Kominfo bahwa datanya tidak bisa diselamatkan. Kan bikin gaduh ya, gaduh negara. Minggu depannya tiba-tiba melalui forum dark web tadi itu juga hackernya ngirim pesan bahwa hari Rabu dia akan berikan kunci gitu kan. Nah, terus Wednesday I will come. Pakai pengumuman gitu. Apa maksudnya kalau mau ngasih kunci hari Rabu gitu kan. Ada apa di hari Rabu. Terus hari Rabunya ternyata benar. Malam hari waktu Indonesia hari Rabu minggu lalu diberikan kunci. Nah menarik lagi 2 hari yang lalu dia kirim pesan lagi. End of story kata dia. Jadi dia pengen dia walaupun saat memberikan key itu dia menyampaikan agar pemerintah Kominfo dalam hal ini menyampaikan statement ke publik bahwa kuncinya dapat bekerja segala macam, tidak disampaikan oleh Kominfo, tapi dia menganggap ini udah selesai urusannya oleh hacker. Hacker ransomware ini, hacker yang menamakan dirinya Brain Chipper ini. Jadi agak unik ini udah, karena kalau kita lihat modus operandinya, hacker yang melakukan kejahatan siber berupa ransomware, motivasinya jelas. Duit ya. Duit. Kalau ransom, kalau nggak ganti kan istilahnya. Ya, jadi ya mungkin hidayahware ya. Ya kan dia dapat hidayah. Ya itu, makanya lucu. Makanya dia bilang ini mungkin dia tobat gitu, atau dia kasihan dengan rakyat Indonesia mungkin. Tapi di surat yang sebelum terakhir itu kan dulu awal pernah cerita bahwa isi suratnya salah satunya adalah perlu keamanan cyber kita ditingkatkan dengan pesan-pesan baik ya. Dengan peningkatan jumlah anggaran. Berarti dia tahu jumlah anggaran keamanan cyber kita kecil gitu ya. Iya.
Menarik Anda. Menarik. Jadi saya jadi nangkap cerita Aul tadi bahwa di balik keamanan cyber ada ruang politik juga ya. Ya, itu gak bisa kita Gak pungkiri. bisa pungkiri. Itu terjadi di banyak negara juga. Gak juga sih ya. Mungkin di Indonesia spesial ya. Spesial kan. Jadi kalau dilihat potensi keamanan cyber ini menjelang tahun yang sangat penting nih Aul. Setelah pemilu nanti ada pilkada, bahkan ada pergantian orang nomor 1. Ya. Nah, sejauh apa signifikansinya dengan dunia perpolitikan kita? Karena Aul menjelaskan menariknya keamanan cyber itu ada ruang politik yang kadang membuat kita bahkan tidak pasti kan Aul. Betulkah ada ruang politiknya? Betulkah dia dapat hidayah? Betulkah dia begini begitu? Nah, ini tahun penting nih di Oktober dan November. Ya. Ini pertanyaan udah menarik. Saya akan tarik ini lebih luas lagi dah. Soal hati-hati terus. Ya. Nyimpang-nyimpang dikit kita boleh biar berguna juga undang-undang IT itu. ITE itu. Jadi gini, kita bicara soal risiko keamanan siber dulu dah. Secara lebih luas ya dah ya. Bisa nggak udah bayangkan saat ini kita ada lampu di sini, ada kamera di sini. Semua membutuhkan listrik. Hidup kita sekarang sangat bergantung dengan listrik. Bayangkan Jakarta blackout 24 jam, apa yang terjadi? Bisnis hancur, ini hancur. Jalanan lampu merah mati semua, ATM gak bisa beroperasi. Bayangkan kalau hacker menyerang PLN, sistem PLN. Bayangkan ya. Bayangkan hacker menyerang sistem distribusi minyak Pertamina. Bayangkan hacker menyerang objek-objek vital nasional kita, baik itu bandara. Bayangkan pesawat mau kan ada airnav yang mengatur lalu lintas udara, menyerang airnav. Bayangkan hacker menyerang kereta api. Chaos dah. Karena kita sangat di era digital ini, kita sangat bergantung pada teknologi yang namanya IT. Nah, semua infrastruktur kita sekarang udah zamannya IoT, Internet of Things. Kita bisa matikan lampu di rumah dengan handphone dari sini. Kita bisa buka pagar di rumah dengan handphone. Yang disebut AI itu ya? Ya, IoT namanya, Internet of Things. Nah, jadi banyak hal dah di zaman sekarang ya dengan dikomunikasikan dengan artificial intelligence luar biasa dah, sangat powerful. Nah, kembali ke cerita pertanyaan awal udah tadi, apa dampaknya secara politik? Sangat berdampak. Bayangkan chaos tadi, itu ya. Chaos. Bayangkan dah, misalnya kita mau pemilu besok, pilkada besok, ada serangan siber yang menyerang PLN, perusahaan listrik negara. Memang saat ini memang semua ya PLN kan monopoli ya. Semua kontrol listrik ada di PLN. Bayangkan mereka menyerang itu. Semua perang darat yang terjadi di zaman modern ini dalam 20 tahun terakhir itu dimulai dengan cyber war. Ukraine sebelum diserang oleh Rusia, negaranya dilumpuhkan dengan serangan siber terlebih dahulu. Perbankannya dihantam, semua dihantam. Barulah mulai perang dengan senjata. Chaos, dia nggak siap dengan keamanan diserang. Saya nggak bisa membayangkan seandainya negara ini dalam keadaan perang dan keamanan siber kita lemah. Kita belum apa-apa, belum diserang, tapi dengan diganggu aja listrik kita, diganggu distribusi BBM kita, udah selesai itu dah. Saya keterbayang juga dengan pilkada ya. Kalau nanti lampu dimatikan, minimal hanya ada penghitungan manual dan proses itu akan jadi lama untuk dilaporkan ke pusat kan. Kita kembali ke 30-40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu dan di mana orang teknis itu udah lupa kan. Betul. Secara politik begitu chaos begitu akan timbul berbagai hal ya. Ya, jadi peran Pak Budi Ari sangat penting loh. Sangat. Kominfo itu perannya strategis. Makanya beliau itu orang yang sangat pintar, dipilih oleh Pak Jokowi untuk mengamankan ini karena kepintaran beliau. Ya ini kan kecelakaan lah ya Pak Budi bagaimanapun orang. Bagi saya beliau orang baik, pintar dan jujur. Walaupun akhir-akhir ini kita mau menunggu pengakuan beliau ya bahwa
sebagai orang yang bertanggung jawab, saya bersalah dan mohon maaf. Tapi nggak ada ya. Oh, mohon maaf mundur kayak dirjennya gitu ya, kayak dirjennya. Yang ada video dia mundur. Jalan mundur ya. Jalan mundur. Jadi banyak ruang dengan keamanan cyber dan segala macam akan terganggu, dan di tahun-tahun modern seperti ini terutama bergantung kepada IT, itu akan berefek kemana-mana. Nah, pertanyaan kita kan sebenarnya anak-anak IT kita kan terkenal juga di luar sebagai orang-orang hebat ya. Iya, banyak. Banyak yang dipakai kan di perusahaan-perusahaan maju. Kenapa kita bisa diserang? Kenapa tidak pakai orang-orang hebat dengan anak muda ini? Wah, ini kan soal kebijakan. Saya aja kalau kena sesuatu langsung aul. Kenapa negara nggak bisa begitu ya? Mencari anak-anak muda potensial yang bisa menolong. Sebenarnya banyak yang di institusi yang ada di institusi negara seperti BSSN, Badan Sandi dan Siber Negara, itu banyak orang-orang pintar di sana. Khusus di bidang keamanan siber ya, karena mereka punya politeknik sendiri, mereka membangun SDM-nya sendiri, menyekolahkan ke luar negeri segala macam, jago-jago. Di luar itu juga banyak masyarakat kita juga yang mungkin tidak punya pendidikan khusus tapi punya keahlian, punya skill, itu banyak. Nah, sebenarnya ini tinggal bagaimana peran negara memberdayakan mereka. Saya sebenarnya beberapa minggu terakhir ini dengan adanya insiden PDNS ini saya memonitor di sosmed juga ya. Itu muncul banyak masyarakat yang punya keahlian di bidang cyber security itu muncul ke permukaan. Mau nolong negara lah. Mereka mau nolong. Nah, ya, bagaimanapun juga kan nasionalisme itu tinggi. Ya, tinggi karena apa yang terjadi pada negara ini pasti akan berdampak pada rakyat, pada warga negara kan. Kayak tadi saya cerita tadi kan, ketika ada serangan siber, bayangin aja, kita nggak usah listrik dulu, yang diserang sistem perbankan. Kita nggak bisa narik uang, kita nggak bisa transfer, bahkan online banking, mobile banking nggak bisa. Dulu Mandiri pernah diserang tuh ya? Mandiri, tahun lalu BSI 4 hari. Bayangkan semua sistem perbankan kita dihantam, apa yang terjadi? Saya yakin chaos. Kita ke ATM antri-antri duit nggak ada, nggak bisa. Ngirim duit ke emak tuh susah juga. Susah. Nah, belum ada ferry nanti dari klien mau kirim terus. Tapi itu dikit awalnya. Oh iya. Masuk barang tuh. Jadi banyak faktor keamanan dan segala macam. Saya ingat dulu kalau awal nonton film Bruce Willis. Die Hard 4. Iya, Die Hard. Bagaimana mereka menghancurkan sistem pertahanan keamanan, dan itu kayaknya terimplementasi ya kalau para hacker ini mengacaukan negara. Bisa dah. Nah, hacker ini juga macam-macam dah. Jadi hacker kelompok, ada hacker ini ada yang perorangan, ya mungkin ya namanya anak muda lagi aktualisasi diri, nguji kemampuan, coba-coba. Ada yang kelompok. Nah, ada juga yang mereka itu tujuannya komersil. Jadi memang perusahaan dan rusak orang, tujuan barang gitu ya. Ya, ada juga mereka melayani. Ada gitu ya? Ada. Ada juga mereka memberikan servis bug bounty istilahnya. Dia mencari kelemahan sistem di web suatu perusahaan lalu memberitahu. Nah, ini white hacker nih dah. Memberitahu ini ada celah ini tolong diperbaiki. Dia dibayar gitu ya. Nah, bisa jadi dia di-hire setelah itu sebagai konsultan atau hanya sekedar itu aja. Sekedar dia semacam pro bononya mereka ngasih tahu. Nah, itu banyak juga. Di Indonesia juga banyak, di luar negeri juga banyak. Dan ada yang lebih ekstrim lagi, itu state sponsor hacker. Oh, yang diceritakan alhamdulillah bukan pelakunya negara. Ya. Karena state sponsor hacker ini ya itu cukup terkenal ya, ada kelompok, kita sebut nama nggak apa-apa di sini ya, kelompok Korea Utara, kelompok Rusia, kelompok-kelompok negara Eropa Timur, itu cukup terkenal di dunia keamanan siber. Nah, itu kemungkinan itu ada, dan makanya ketika negara kasus kita ini kemungkinan ada, atau di dunia yang sedang berkembang potensi ke Indonesia ada. Yang soal kasus kita kan belum clear nih dah, kita nggak bisa menunjuk hidung ya, tapi kita hanya bisa menduga apakah benar ini brain chipper itu yang menggunakan Lockbit 3.0 itu
Lockbit 3.0 ini Kode itu ya? bukan, ini semacam perusahaan perusahaan komersil yang mempunyai salah satu servisnya adalah ransomware as a service. Jadi dia menggunakan servis itu, ransomware itu sebagai servisnya dia. Jadi bisa di order. Nah itu ada. Ada perusahaannya ya? Ada. Jadi ada perusahaan yang menawarkan ransomware untuk digunakan orang memeras orang lain. Memeras orang lain, nanti ada biasanya ada kesepakatan. Yang order berapa persen, hackernya kelompok itu berapa persen dari hasil tebusannya. Ini bisa jadi bisnis masa depan kayaknya. Jangan untuk pelaku kejahatan. Ya, ini kayak zaman-zaman koboi dulu lah dah. Zaman koboi kan di hire koboi untuk bunuh orang segala macam. Dan tapi ada kelompok baiknya. Kelompok baik ada juga. Yang akan menetralisir keadaan itu. Ya, biasanya ya ada itu biasanya di kalangan aktivis, di kalangan akademisi itu pasti ada. Ini kelompok baik sudah hafal Pancasila nggak? Nanti di TWK kan tes wawasan kebangsaan bisa dikeluarkan. Ini nasib kawan-kawan baik di KPK. Itu teman-teman itu dengan kesadarannya sendiri mau melakukan. Ya, sementara monitor, ya. Yang jahat potensial digerakkan oleh bisnis gitu ya. Ada yang bisnis, ada motif-motif lain ada. Bahkan terorisme. Nah, ya mereka menggunakan yang pesawat tadi ya diberhentikan segala macam. Macam-macam. Kayaknya kuliah hukum tata negara enggak penting kalau melihat betapa pentingnya dampak ruang cyber ini ya. Karena ya itu saya bilang ketika kita menumpukan, kita bertransformasi secara utuh ke teknologi yang berbasis IT, mau nggak mau ada tantangan itu di sana. Makanya solusinya adalah kita di keamanan sibernya. Keamanan siber itu soal orang, soal prosedur, soal proses. Jadi banyak. Jadi keamanan siber itu bukan, jadi jangan banyak ya saya di perusahaan-perusahaan maupun di instansi pemerintah. Teman-teman yang punya keahlian di bidang keamanan siber itu dianggap seperti helpdesk saja. Sorry nih. Tolong dong. Gitu tolong dong ini kok nggak bisa kirim email. Terus jadi bukan diberdayakan menjalankan fungsi pengamanan gitu loh. Jadi hanya sebagai helpdesk. Itu kayak kami dengan Aul ya. Ya. Kalau sudah kami kesusahan. Jadi curcol. Ya. Enggak itu beda dah. Itu kan. Mohon maaf kami Aul. Enggak. Saya bicara secara profesional dah. Secara profesional di baik itu di lembaga negara maupun di perusahaan-perusahaan swasta BUMN ya. Keahlian di bidang cyber security itu mungkin kesadarannya yang tinggi hanya di bisnis perbankan nih saya lihat sekarang. Karena di bisnis perbankan itu memang mereka sadar betul kan dampaknya ke mereka ya. Dampaknya nyata, ada uang kan. Iya, uang. Ada uang di sana. Nah, bahkan nih saya gak bisa menyebut nama. Pernah ada rekan ya kontak saya kebetulan ya, ada Bang Novel juga waktu itu. Dimana dia di sebuah bank daerah, dia bercerita ke kita bahwa ada uang yang hilang dengan jumlah sekian miliar dari sistem perbankannya dia. Nah itu jadi ada dilema nih Bang Eda, ketika sebuah perusahaan mendapat serangan siber, terutama itu perusahaannya perusahaan yang terkait dengan keuangan dan punya nasabah ya. Apakah dia harus lapor polisi? Karena kalau lapor orang tahu dia perbankannya lemah nih gitu. Nah, atau tidak lapor polisi. Berarti dia menerima risiko. Nah, jadi dengan adanya dilema itu, makanya dimitigasi. Makanya saya dalam beberapa waktu terakhir saya juga sharing ke beberapa forum soal cyber security risk management. Nah, kita bicara soal tata kelola juga ada. Jadi selain soal setelah tumbuh kesadaran, setelah tumbuh awareness, kita bangun ini mitigasi risikonya. Baru lebih lanjut nanti kita bangun infrastrukturnya, orangnya, segala macam, sistemnya, prosedurnya. Nah, penjelasan Aul tuh kan menarik ya soal menyelamatkan keamanan dan segala macam. Kenapa nggak kepikiran sama orang-orang di negara kita? Pak Budi Ari misalnya. Seharusnya mereka mikir ya, tapi nggak tahu dikerjakan atau tidak. Ini kan udah kalau soal mikir kan bisa aja dia setelah nonton ini mikir kan. Oke. Dikerjakan atau tidak PR-nya.
Karena kalau hanya pikir-pikir dan omon-omon gak ada guna. Kalau kata Pak Prabowo kan. Negara kita kan kerja orangnya. Nah harusnya kerja-kerja. Tapi nggak mikir. Pun. Aul, terakhir nih. Siap. Potensi penempatan orang-orang penting, orang-orang yang punya kemampuan yang mumpuni di ruang-ruang institusi kita kan memang dari dulu bermasalah. Ya. Dan hari ini kita kedapatan masalah nih. Perilakunya menurut saya ada perilaku koruptif juga. Hanya ingin menyenangkan kelompoknya tanpa memikirkan apa yang bisa dilakukan orang kepada institusinya bagi publik luas. Ya. Jadi keamanan cyber di masa depan berkaitan juga dengan perilaku tidak koruptif kan? Ya. Secara tidak langsung ya, saya bisa bilang gitu. Karena gini dah. Tadi kan kita bicara udah bilang penempatan orang yang bukan keahliannya. Berarti kan kita bicara soal merit system resolusinya. Ya. Jadi menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan keahliannya. Nah ketika hal itu dijalankan dengan baik, tentu dampaknya bukan soal keamanan siber saja, tapi kita berdampak pada kehidupan bernegara kan. Ketika merit system jalan, otomatis ya korupsi bisa ditekan. Ya, selama ini kan korupsi terjadi, kalau kita bicara motivasi korupsi kan kalau dari fraud triangle itu kan ada 3 dah. Apa aja tuh? Opportunity, kesempatan, pressure, tekanan, satu lagi saya lupa nih, opportunity, pressure, rasionalisasi. Oh, pelaksanaan. Gitu rasionalisasi itu merasionalisasi. Mewujudkan. Jadi menganggap itu hal salah itu menjadi benar. Oh. Jadi ketika kan di fraud triangle yang menjadi alasan orang melakukan korupsi itu kan 3 ini dah. Dia merasionalisasi, orang sana saya melihat dia biasa aja kok korupsi, aman kok. Kenapa saya harus tidak korupsi? Pressure, ketika dia ditekan oleh atasan, ketika pekerjaan dia memaksa dia harus menyelesaikan dengan cepat, akhirnya dia menyimpang lah. Gitu. Menyimpang, apakah memberi suap, apakah. Dan yang terakhir soal kesempatan, ketika dia punya kewenangan yang luas, godaan itu timbul. Godaan timbul. Nah, dia salah gunakan. Kan kita bicarakan dari 3 ini dasarnya nih. Iya. Nah, peristiwa penyimpangan keamanan cyber kita dari 3 itu mana yang paling potensial terjadi? Ya saya tiga-tiganya. Tiga-tiganya melingkupi. Karena pertama, rasionalisasi itu ya udah ngapain repot-repot, data kita udah bocor kok, udah banyak kok di apa namanya, di dark web, di bridge forum udah kesebar kok, udah gak ada nilainya. Nah, rasionalisasi dah. Padahal sebenarnya kewajibannya tetap harus menjaga data. Terlepas data itu mungkin sebagian sudah ada tersebar di luar, tapi kan ya memang tugasnya menjaga data, yang jaga data sebaik-baiknya. Terus soal pressure, ya bagaimanapun juga pokoknya intinya tuh aman. Laporan bos aman. Jadi aman bos. Siap. Padahal jebol di mana-mana ya. Terus yang terakhir soal kesempatan. Ya udah, kesempatan ini ketika ada proyek misalnya. Bayangkan berapa banyak proyek-proyek besar negara ini untuk IT ya. Saya nyebut Kominfo aja spesifik ya. Yang besar itu kita BTS, sudah ada kasusnya. Korupsi. Ya. Terus kasus pembangunan data center ini, PDN. Ada juga yang cukup besar itu juga nilai investasinya adalah membangun jaringan fiber optik itu se-Indonesia itu, apa istilahnya, Indonesia yang bawah laut itu? Ya, Palaparing. Yang bawah laut. Nah, terus ada juga yang waktu tahun lalu itu ada launchingnya, kita sudah meluncurkan satelit Satria 1. Nah, setelah peluncuran itu saya tidak menyimak lagi apa tindak lanjutnya, apakah sudah beroperasi, sudah dengan base station yang ada di darat, sudah terkoneksi belum, sudah membantu, sudah apakah tujuan proyek itu sudah terlaksana atau belum? Karena lucu, setelah satelit itu diluncurkan, tiba-tiba Elon Musk datang pakai dengan Starlink-nya, Starbucks kelilingnya. Nah, kan lucu nih, kenapa kita membuka ruang Starlink itu, sementara kita baru saja meluncurkan satelit. Nih satelit ini
triliunan loh, dah bukan seperti kita melepas mercon ke atas Thor gitu kan. Enggak. Nah, jadi saya melihat proyek-proyek itu kalau kita bicara soal visi, berarti negara ini sudah punya visi soal teknologi. Tapi apakah sudah mencapai tujuannya? Atau hanya sekedar gaya-gayaan, kita sudah membangun ini, hanya melihat data statistik kita punya apa, bukan apakah itu sudah berguna atau belum, sudah termanfaatkan atau belum. Bayangkan dah, soal BTS saja, BPKP menyatakan proyek itu total loss. Berapa triliun itu dah. Kerugian negaranya aja sampai 8T kalau nggak salah ya. Nah, 8T. Nah, jadi apa gitu loh. Jadi kalau selama negara ini masih korup, mau sebagus apapun visi pemimpin negara ini, sebanyak apapun pembangunan yang dibuat, ujung-ujungnya boncos. Karena itu akan dirusak oleh oknum-oknum tadi. Jadi semua kerusakan tata kelola bernegara ini, baik di dunia real maupun di dunia maya, itu salah satu perusaknya adalah para koruptor ini. Ya, saya cuma kebayang Aul, kalau perang cyber sebegini parah dampaknya. 5 tahun ke depan kalau ternyata saling perang para hacker ini gitu ya, merusak banyak hal. Atau negara gitu ya, negaranya menggunakan tenaga cyber. Tentu kita hanya jadi bulan-bulanan di antara perang bintang negara-negara. Ya. Nah, Aul dan teman-teman di mana waktu itu? Saya di sini podcast sama Miriam Sari. Merasakan dampak bulan-bulanan itu ya. Ya, itulah dah. Gak bisa terbayang dah. Kalau saya berapa kali saya ngajar di kalangan anak muda ya dah ya, soal-soal keamanan siber juga. Karena selain ngajar anti korupsi, investigasi, saya juga ngajar keamanan siber. Kebetulan kan kalau pendekatan dengan anak-anak kan pendekatan populer ya dah ya. Saya ngepop lah ya. Ngepop. Saya kasih contoh di film-film saja bagi mereka. Di antaranya itu saya rekomendasikan mereka nonton film Mr. Robot namanya. Itu film seri, itu berapa tahun yang lalu, dan itu bagaimana menceritakan seorang anak muda, akhirnya dia merekrut teman-temannya, dia menjadi kelompok hacker, dan itu bisa bikin geger negara. Di antara itu dia pernah dalam satu hari itu dia menyerang sistem perbankan, hanya untuk iseng aja waktu awalnya, dan balas dendam ya, ada motif-motif itu, dan itu chaos. Bagaimana akhirnya nilai tukar, belum lagi pasar saham, chaos dah. Nah jadi begitu besarnya dampak ketika serangan siber itu terjadi, terutama dari sektor-sektor keuangan. Belum lagi sektor-sektor keselamatan publik. Ya, rumah sakit dan segala macam. Rumah sakit. Nah pernah juga kejadian di Amerika ketika kelompok hacker menyerang rumah sakit atau menyerang rumah sakit disabilitas segala macam itu. Akhirnya dia tahu, dia minta maaf, dia berikan. Jadi ada juga tuh kejadiannya seperti itu. Memang ada yang dapat hidayah kan? Ada yang dapat hidayah. Karena memang mereka sadar ya, ini kan mungkin duitnya juga nggak ada, ya, kayak diserahkan. Tapi ada juga kasus di tahun mungkin 3-4 tahun yang lalu, mereka menyerang pipa minyak dan pipa gas. Bayangkan dah kalau misalnya contoh ya perusahaan besar itu Aramco di Saudi ada ya. Itu kan berapa produksi minyak per harinya, berapa ribu barrel, mungkin jutaan barrel per hari yang diangkat dari perut bumi, dia ganggu sistem IT-nya. Dengan tidak mengalirnya aja satu hari berapa kerugiannya. Nah, belum lagi pipa gas, luar biasa. Itu dampaknya tidak satu negara itu kalau bisnis minyak ya kemana-mana. Kemana-mana, dunia berdampak. Dunia dampak. Nah, Aul, kalau bicara keamanan di Indonesia lah ya. Institusi paling aman pertahanan cybernya, Aul tahu nggak? Saya nggak berani ngomong dah. Nggak berani ya, karena takut tiba-tiba diuji orang. Iya, karena memang ada faktor, mungkin secara infrastruktur dia oke, karena punya finansial yang bagus, dia bisa rekrut orang-orang yang ahli, dia bisa beli peralatan-peralatan terbaru yang canggih segala macam. Cuma kan ada faktor, jadi dalam keamanan siber itu selain faktor infrastruktur, prosedur, aplikasi, tapi faktor yang paling penting itu adalah faktor manusianya dah. Jadi sebagus apapun sistem yang dibikin, ya, yang dibuat dengan dana yang sekian besar,
Tapi ketika ada manusia di antara itu, di antara yang terlibat dalam sistem itu, ini kan juga kita bicara sistem ya, karena ada banyak orang di sana. Celahnya itu bisa muncul dari orang itu, orang yang tidak Kalau dia lalai, ada yang lemah, dia kena ya. Ya, bisa jadi udah sebagai CEO ya. Perusahaan keamanan cyber ya. Yang kata Aul gapteknya luar biasa. Ferry Amsari. ini bahagia dia. Top 100 Forbes Indonesia. Dalam bidang security keamanan cyber. Ya. Suatu hari menerima WhatsApp dari temannya, dia klik gitu kan. Dan itu terkoneksi dengan sistem perusahaannya. Hancur dah. Ya. Jadi sangat mudah. Jadi menyerang itu dengan sisi terlemah ya manusia ya. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf ya. Kalau keamanan elektronik kita terganggu, melaporlah ke Aul. Itu solusi kami. Tapi peristiwa itu pernah terjadi di ruang kepemiluan Aul. Ya. Jadi merasa aman websitenya. Salah satu komisioner KPU di sekitar tahun 2004 atau 2009 pemilu mengatakan website KPU itu sangat aman, tidak bisa diserang. Besok paginya lambang-lambang partai itu di website ganti buah-buahan. Lambang buah-buahan itu pernah terjadi kan. Jadi artinya kalau dari penjelasan Aul, sebaik-baik apapun persiapan untuk website atau institusi yang punya ruang cybernya, potensial juga diserang. Sangat potensial. Apalagi tadi udah bicara KPU ya. KPU kan kalau kita bicara demokrasi, kunci utamanya itu di KPU kan ya. Pesta demokrasi, pemilu, pilkada segala macam. Ya udah pasti kalau kita bicara mitigasi risk manajemennya, ini risikonya besar di sana. Risiko diserang itu besar. Makanya seharusnya KPU ya khususnya kita bicara KPU ya, dia harus punya tim yang kuat, dia harus punya infrastruktur yang kuat. Jangan sampai kayak tahun kemarin kan katanya data DPT bocor. Sebelum pemilu. Jangan sibuk sewa pesawat pribadi, jet pribadi, tapi lupa keamanan cybernya gitu. Kurang lebih begitu ya. Ya, yang kasus kemarin ya. Dia kan ngapain beli pesawat pribadi cuman ke Bali kemana gitu. Tingkatkan dong keamanan cybernya. Kalau beli atau sewa dah? Sewa. Oh, kalau beli kacau juga tuh. Kalau beli kan gila-gila lebih hebat daripada bisa kita kejar. Bisa kejar ya. Ya, bisa kejar itu. Kenapa Menteri Keuangan mengizinkan pembelian pesawat? Apa urgensinya lembaga negara seperti KPU punya pesawat? Pesawat pribadi. Tapi punya 3 mobil mewah. Oh iya. Satu komisioner punya 3 mobil mewah. Wah, luar biasa. Jadi satu hal yang mau saya tanya, ini pertanyaan terakhir kayaknya. Kan Pak Budi Ari belum mencoba minta maaf, apalagi mundur gitu ya. Walaupun beliau orang baik dan pintar ya. Bisakah keamanan cyber personalnya diserang para hacker? Potensial nggak? Potensial dah. Karena kan gambaran orang baru sadar untuk melayani negara kalau pejabatnya itu terdampak. Di Belanda tidak ada macet karena pejabatnya gunakan sepeda. Betul. Jadi kenapa di Indonesia macet? Karena pejabat nggak ada yang sadar dunia macet. Sebab mereka pakai full rider. Nah, mungkin untuk mendorong ini perlu juga kesadaran karena terdampak bagi para pejabat itu kan. Jadi potensial tuh. Iya, sangat potensial. Siapa saja dah. Bahkan presiden pun potensial diserang. Jadi misalnya HP-nya gitu ya. Kalau misalnya ada white hacker yang menyerang HP Pak Budi Ari, ditulis nasihat Ferry Amsari, layanilah publik, bisa tuh. Kalau udah ngomong ini berarti ada perencanaan nih di sini. Bisa. Betul. Misalnya teman-teman jangan lakukan. Misalnya itu sangat potensial, bahkan potensial sekali. Jadi memang pintu masuk. Ya gimana pun juga sekarang, apalagi kita hidup di zaman ini, hal yang tidak pernah lepas dari diri kita itu, bahkan istri kita pun sering kita tinggal di rumah ya. Handphone kita bawa kemana-mana ada. Itu melebihi istri loh. Udah kesini gak bawa istri tadi kan? Handphone tadi diantar. Habis itu kan ditinggal. Yang kita bawa kemana-mana itu adalah smartphone kita.
Itulah yang paling dekat dengan kita dan potensial diserang, diretas. Semua rahasia, semua kegiatan kita ada di sana. Ya, kalau kita bicara soal malaikat yang mencatat rakib dan atid, itu di sisi kanan kiri kita. Tapi semua tindak tanduk kita juga tercatat di handphone kita. Jadi ketika di forensik, ya malaikat udah mencatat, itu nggak bisa kita bantah ya. Tapi teknologi itu memudahkan juga bagi manusia untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh targetnya. Dalam hal ini ya, kita bicara target ya, atau orang lain. Ya, semua ada di handphone. Ya Ferry Amsari, oke, pagi tadi dia ada chat sama Aul. Oh iya ada. Jadi sangat potensial keamanan kita terganggu. Saya berharap dan berdoa bahwa keamanan cyber kita terus membaik. Amin. Aul juga semakin sehat karena masih dibutuhkan para anak muda hebat luar biasa. Minimal kita butuh Aul itu 5 tahun lagi lah untuk jadi pimpinan KPK supaya batas usianya terpenuhi. Aul, makasih banyak. Siap dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.